Pak Andrian. Aduh, kok dipanggil Bapak itu gimana? Ini masih muda ini. Oh iya. Pak Andrian, bisa Hai. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Ke Jepang tuh udah impian banget kan ya. Surganya berarti ya ketemu Iya. surganya ya. Bagi Jalan para ninjaku. wibu tuh udah Ya. Surganya Apa mungkin LDR sama Intinya tak kasih bocoran iPhone 14 Pro Max susu baru. Waduh. Fantastis sih. Jepang itu dunia ya. Benar ya? Oh, sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SA semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di episode podcast kali ini ya. Kita sudah nggak podcast berapa lama Mas Iwan? Oh iya, satu episode jaraknya 2 tahun pemirsa. Dan di kesempatan ini, bintang tamu kita adalah Pak Andrian. Aduh, kok dipanggil Bapak itu gimana? Ini masih muda ini. Oh iya, lah apa ini? Mas Andrian. Ya. Ya, Mas Andrian. Tapi kembali lagi kita panggilnya Pak lagi ya. Oke, siap. Pak Andrian ini adalah guru bahasa Jepang SMK Safi Akrom. Mengajar dari tahun berapa Pak? Tahun 2021 2021 sampai ya. sekarang. Ya, Sobat SA semuanya, Pak Andrian ini adalah alumni dari SMK Safi Akrom. Ya, betul. Lulus tahun berapa Pak? Kalau lulusan itu tahun ajaran 2013-2014, 2013-14 jurusan teknik komputer jaringan. Oh, adik kelas saya. Oh, Baru iya. tahu. Ternyata beliau adalah adik kelas saya. Iya. TKJ juga. Iya, sama sama TKJ. seperti saya. Oke, pada kali ini kita akan berbincang. Tema-temanya apa ini, Mas Iwan? Temanya membahas tentang Jepang. Kita juga Oke. nanti belajar sedikit-sedikit dan akan mendengarkan cerita dari Adrian, pengalaman selama di Jepang dan lain-lain. Nanti juga kita ada meeting langsung dengan teman-teman alumni Safi Akrom yang ada di Jepang. Ada Mas Tisna dan Mas Anas, nanti akan bergabung melalui Google Meet. Kita ke Pak Andrian dulu. Pak Andrian, bisa dicontohkan selamat sore menggunakan bahasa Jepang itu bagaimana Pak? Kalau selamat sore itu masuknya malam. Oh, sore sampai Iya. malam itu. Bagaimana Jadi Pak? kalau pagi itu sekitar sampai jam 10 pakainya ohayo gozaimasu. Ohayo Tuh, gozaimasu selamat itu pagi. kalau pagi. Ya, kalau siang konnichiwa. Konnichiwa. Ya. Kalau malam, sore sama malam itu konbanwa. Apa? Konbanwa. Kong Bangwa. bangwa, Ya. kong bangwa gitu. Ya. Kong bawa sobat Konbanwa. SA semuanya. Hai. Oke Pak Andrian, Hai. ceritanya bagaimana bisa sampai Jepang itu memang sudah cita-cita dari kecil mau bekerja di Jepang atau tiba-tiba ingin ke Jepang? Untuk kerja ke Jepang itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Awalnya itu kalau waktu pas lulus itu kan ikut interview Iya. di PT ADM. Di situ psikotes lolos, terus masuk ke interview itu gagal. Setelah gagal ikut lagi ke PT Musashi. Tes lagi. Ya, PT Musashi itu interview pertama psikotes dulu, psikotes lolos, terus interview pertama lolos, interview kedua itu gagal. Nah, mulai dari itu ada rasa timbul kekecewaan mungkin. Kok Pak kerja ning negarane dhewe angel ngono kuwi kan. Ya kan? Akhirnya? Iya. Bariku waktu pulang ke rumah langsung ngomong sama orang tua, nama bapak kan. Pak kerja angel ini langsung pin kerja ning Jepang wae ngono kuwi sing duwe pabrik kuwi kan. Nah, karo orang tua langsung diiyai. Yo langsung Dia kan Iya. untuk itu ikut pelatihan ke Jepang. Iya, setelah itu langsung cari-cari kan. Cari-cari
dapatnya yang di Batang itu LPK itu. Oh, ikut pelatihan, berlatih bahasa, Ya bahasa, fisik juga enggak Pak? fisik juga masuk, terus sama budaya kan. Budaya kerja Ya di budaya Jepang. kerja itu. Terus setelah lolos dari pelatihan itu mulai berangkat ke Jepang tahun berapa Pak? Tahun 2015 itu berangkat. Berarti Agustus. persisnya. Agustus 2015. Sampai di Jepang bulan Agustus 2015. 2015. Oke. Ke Jepang di sana berarti langsung dapat kerja Pak? Nggak, kalau kerja di Jepang itu kita sampai Jepang itu nggak langsung kerja biasanya, langsung masuk ke Senta itu kayak lembaga pendidikannya dulu kan sebulan. Oh, ada diklatnya dulu adaptasi, berarti. ya Oh, adaptasi sama musim, biasanya sama orang-orang juga kan budayanya gimana gitu. Oke, musimnya apa aja Pak di sana Pak? Musim itu ada 4. Berarti kalau dimulai dari Januari itu masuk musim dingin Musim dingin. sampai bulan 3 biasanya, terus 4, 5 itu sakura, musim semi. Musim semi. Oh, namanya juga negeri sakura ya, Ya, itu. Jepang itu. Terus masuk habis musim semi ada musim panas. Musim panas. Musim panas itu namanya Natsu. Natsu. Natsu itu musim panas ya. Terus habis musim panas mulai masuk bulan 11, 12 itu musim gugur. Musim gugur. Nggak ada musim durian, musim Nggak rambutan. ada. Kalau itu di sana itu susah kalau cari durian sama Durian nggak rambutan. ada Iya. ya. Nah, Oke, selain dari musim, bahasa juga ada kesulitan nggak Pak? Walaupun sudah belajar nih, sudah ngapalin pasti kosakata. pasti kalau bahasa itu pasti banyak kesulitan, apalagi kalau awal-awal 1 tahun pertama itu. Awal-awal Pasti ya. ya. Bawa kamus Butuh ya, Pak? adaptasi. Pasti. Kalau dulu pengalaman saya itu kerja bawa kamus. Selalu Iya. bawa kamus karena Soalnya belum kan terbiasa itu. tiap hari pasti dapat kosakata baru kan. Itu nanti dibuka sendiri, dihafalin lagi kayak gitu. Kotomono ngene. Kalau kotomono bahasa apa itu Pak? Otomono itu bahasa Pekalongan itu. Bahasa Pekalongan. Kotomono. Kotomono. Saya kira bahasa Jepang itu Pak. Itu hampir mirip Otomonoho. Oke, kalau di Jepang itu yang dari Indonesia itu istilahnya langsung kerja apa magang dulu Pak? Kalau di Jepang itu berarti penyebutannya itu bisa ke magang. Walaupun Magang? di sana kerja, tapi penyebutannya magang. Oh. Kengshusei itu namanya. Kenapa? Jisuse, Kengshusei. Jisuse dan Iya. Kengshusei atau magang di Jepang. Magang selama 3 tahun ya, langsung 3 tahun. kontraknya. Oke, pengalaman Pak Andrian nih di Jepang, magang itu ya, magang ataupun kerja, penyebutannya kan magang. Magang pertama di Jepang itu Pak Andrian sebagai apa Pak? Kalau tahun pertama itu setahun itu kerja di Tobi namanya itu. Perusahaannya Berarti Tobi? Bukan, Tobi itu nama kerjanya. Nama kerjanya Nah, Tobi. itu Steger. Oke, selain magang, rutinitas apa lagi Pak Andri selama di Jepang itu? Rutinitasnya itu kalau Jepang itu sebenarnya membosankan. Membosankan? Iya, jadi kita seperti dikejar waktu kalau di Jepang itu. Oh, karena disiplin waktu ya Pak? Nah, ya, disiplin waktu itu kan. Kita bangun misal subuh, misalkan setengah 5 apa jam 5 lah ya. Terus habis itu nyiapin bekal bento itu buat sarapan. Bento. Ya biasanya kan sarapannya di jalan karena kita orang jalan kan kerjanya kan. Naik Gitu. kereta apa gimana Pak? Enggak, naik sepeda ke perusahaan, ke gudangnya itu paling berapa menit? 5 menit mungkin. Oh, enggak Iya, jauh. kalau di perusahaanku. Habis itu kan kerja berangkat itu di Jepang masuk jam 6.45 sama kayak di sini. Iya. Itu biasanya saya sampai di perusahaan jam 6.30, jam 6.15 tuh udah di perusahaan. Pokoknya jangan sampai mepet banget, nanti malu sendiri kalau mepet. Karena di sana sangat menghargai waktu, Ya. disiplinnya sangat tepat ya. Iya. Di situ kerja, pulang kan setengah 6 selesai kerja kan. Setengah 6 sore. Ya, setengah 6 sore selesai kerja, pulang ke perusahaan, sampai di perusahaan itu sekitar setengah 7, biasanya sampai jam 7 malam. Oh. Ya itu pulang ke Apato, beres-beres. Apa tuh Enggak, Pak tadi apa? Apato itu apartemen. Apartemen Nah, kontrakannya tempat di tinggal, sana. mirip kayak gitu kan. Habis itu masak sendiri apa sendiri. Nanti baru bisa makan itu jam 10 malam kayak itu. Oh, baru bisa istirahat total Nah, itu jam 10 malam. mau telepon rumah juga
lebih 2 jam kan, jadinya susah. Di sini misalkan di Jepang udah jam 12 malam nih, Iya. di Indonesia kan baru jam 10 kayak itu. Oh, perbedaannya kurang lebih 2 jam. 2 jam kalau untuk jam. Oke, selain rutinitas tadi, suka duka selama menjalani pekerjaan atau magang di Jepang apa saja, Pak? Kalau suka duka itu biasanya ke keluarga ta. Ada rasa kangen misalnya kan. Ya karena Nah, jauh. apalagi waktu pacaran apa gimana kan, nah itu. Iya. Oh, berangkat ke Jepang belum menikah? Belum, kalau yang pertama belum nikah, masih pacaran. Terus kalau sukanya itu kalau di Jepang biasa terima gaji. Gajinya banyak. Nah itu. Oh iya, kalau Biasa. dirupiahkan banyak, Pak ya? Iya lumayan bisa buat belilah, nabung gitu tiap bulannya. Terus kalau misal kita dapat bos yang baik kan, terus sama partner kerja itu yang utama, jadi ada rasa nyaman sendiri. Terus untuk pengalaman unik apa saja, Pak, yang Pak Andrian dapat selama di sana? Hal-hal yang lucu mungkin atau berkesan, bahkan atau pengalaman yang membuat Pak Andrian sedih? Kalau pengalaman itu banyak sekali. Yang saya salut itu orang Jepang itu kejujurannya biasanya. Jujur. Ya kalau masalah jujur nomor 1 orang Jepang. Budaya malu juga kan. Waktu pernah berarti kurang 3 hari mau pulang itu kan naik kereta itu. Persis di sebelah saya itu ada dompet jatuh kan. Dompet ya. Nah, dompet orang Jepang tinggalan di kereta. Tiba-tiba ada orang Jepang yang masuknya itu dengan tampilan orang metal lah, Iya. di kita itu anak pang kayak gitu kan. Itu diambil terus nggak dimasukin ke kantong dia, diserahkan ke pihak yang berwenang kayak gitu. Nah, Oh, walaupun dengan tampilannya kayak gitu, tidak langsung di itu ya, diambil sendiri tapi iya. diserahkan ke soalnya pihak yang bukan berwenang. haknya kan kayak gitu. Sampai seperti itu, Pak ya. Karena sudah menjadi budaya kejujuran. Budaya ya betul. Selain disiplin, kejujuran, tepat waktu, ringkas. Iya itu ya, yang tadi itu 5R itu 5S seri Seitong itu. Pak, katanya awal-awal di Jepang pernah itu orang rumah kaget, ini siapa yang nelpon itu? Oh itu pernah. Nggak kenal. Pernah itu baru 1 minggu lah kurang lebih kan, pakai telepon umum. Iya, Dulu kan belum ada kayak video call gitu kan, iya. pakai telepon umum itu, telepon orang rumah yang angkat ibu. Nah ibu nggak tahu kan, sopo. Nah, saya bilang Andre sopo anakmu ngono kuwi. Lah kok wis tekan Jepang ke Bu, senenge kok. Oh, ngabari orang rumah ya. Nah, itu pun semenit 2 menit tok biasanya, nggak lama. Soalnya kan Ditelepon bayar pakai uang koin itu kan. Oke, Sobat SA semuanya, setelah tadi kita mendengarkan pengalaman dari Pak Andrian, sekarang kita sudah terhubung dengan 2 alumni SMK Zafi Akrom yang sedang bekerja di Jepang, Mas Tisna dan Mas Anas. Oke, Assalamualaikum Mas Anas dan Mas Tisna. Waalaikumsalam, Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Apa kabarnya Pak tadi? Di Jepang. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki. Genki desu ka? Hai. Ini Mas Anas dan Mas Tisna, bisa diperkenalkan dan bagaimana dulu prosesnya ke Jepang itu bisa sampai ke Jepang? Mungkin dari Mas Anas dulu. Perkenalan dulu nih. Ya perkenalkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah, biasa dipanggil Anas. Alumni jurusan TKJ. Sekarang tinggal di Prefektur Saitama. Terus prosesnya ya? Terus ke Jepang ya? Prosesnya saya lewat LPK, boleh disebutin? Boleh. LPK Minori, itu pusatnya di Cikarang, dan daftarnya lewat ini ya, lewat website. Ya, online. Kalau untuk pembelajarannya biasanya berapa bulan, Mas?
pembelajaran biasanya kurang lebih 7 bulan sih di Minori ya. Itu udah termasuk ya fisik apa gimana? Harus tinggal di sana. Iya ya, bareng apa? Sekaligus itu belajar sambil ya fisik gitu. Tapi dulu kan saya angkatan ini corona. Nah, jadi nggak di asrama, di rumah Di rumah. belajarnya. Tapi aktifnya itu Full online. full online. Iya, Nggak langsung tatap muka. nggak. Ya kayak gini, apa online ini. Tapi ada kendala nggak Mas? Ya kendalanya ini ya apa? Jadi kayak kurang gitu kan. Soalnya kan nggak langsung ketemu senseinya, gurunya gitu kan ya. Otodidak ya. Tapi apa ya? Jadi banyak PR-nya, kayaknya sih sama aja ya di asrama juga ya. Di Jepang dari tahun berapa Mas Anas? Dari tahun 2002. 2020. Itu harusnya jadwal berangkatnya tuh 2020. Cuman waktu itu kan corona kan Oh ya, ditutup ditunda ya itu. sampai berapa tahun itu? Tapi alhamdulillah sampai ya. Alhamdulillah. Kan dulu. Iya. Ya begitulah hidup. Udah. Wah, ke Mas Anas ya. Sekarang ke Mas Tisna, bisa diperkenalkan ke sobat SA semuanya. Bagaimana sih prosesnya bisa sampai sana ke Jepang itu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Trisna Widiantoro. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Saya sekarang tinggal di Prefektur Saitama, sama kayak Mas Anas, tapi beda tempatnya. Beda kota lah. Beda kota, ini beda kota. Untuk prosesnya sendiri itu ya gimana ya? Alhamdulillah agak lancar lah. Nggak seperti kayak Mas Anas kan, Mas Anas terhalang karena COVID. Kalau aku alhamdulillah lancar. Pemberangkatan tahun 2023 akhir. Lewat mana Mas kalau boleh tahu? Aku lewat Prosesnya. LPK Tanaka, Batang Tulis. Terus Bang itu kan. Kalau untuk di Kalau LPK tahap-tahap Tanaka, apa gitu. ya untuk LPK Tanaka sendiri itu kan LPK Tanaka itu belum SO seperti Minori. Jadi setelah di LPK Tanaka itu kita dipindah lagi ke SO di Yogyakarta, Iroha. Nah, setelah di Iroha kita belajar di sana ya kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulan sambil nunggu visa turun langsung berangkat. Oke ya, kalian sudah itu rutinitas setiap hari sana apa ada Mas dulu? Rutinitas ya seperti karyawan perusahaan pada umumnya ya. Biasa Senin sampai Jumat kerja ya apa dari kalau si pagi ya dari jam 8 sampai jam 5, kalau lembur berarti sampai jam 8 lagi, 12 jam kan. Itu kalau shift malam ya sama dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi kalau lembur ya. Gedungnya tuh ada 3, jadi ada yang ada lemburan, ada yang nggak ada lemburan. Kalau yang nggak ada lemburan ya jam 8 sampai jam 5. Terus ya seperti biasa lah. Pulang Itu untuk rutinitas ada kendala nggak Mas? Apa bangunnya apa gimana? Waktu gitu. Kalau waktu sih nggak terlalu ini, soalnya kan ini apa tuh saya PT-nya tuh pas di depan sini, jadi jalan kaki nggak doang. jauh ya. Jadi kalau masalah waktu sih nggak terlalu ini ya. Cuman tetap
kalau bangun pagi itu paling susah rasanya. Sama Mas, pengalaman dulu kayak gitu Mas. Rasanya mau berangkat kerja tuh aduh capek banget itu. Apalagi kalau musim dingin ya. Iya. Aduh itu paling ini sih musim paling saya nggak suka dingin ya. Kadang kalau pernah tuh sampai mimisan itu tuh saking nggak kuat. Tahun pertama ya. Kalau tahun pertama biasa. Iya biasanya. Belum terbiasa kan. Ya kan biasa. Iya. Adaptasi suhu. Pecah. Iya. Adaptasi. Ya itu Awalnya biasanya kan ingus biasa kan. Cuman kan kok merah semua itu sadar. Oh, mastis. Ya rutinitas sama aja sih kayak Mas Anas. Karena paling aku kan beda pekerjaannya, aku kan di pabrik. Di pabrik itu untuk aku sendiri berangkat kerjanya itu jam 3 sore, pulang kerja jam 2 malam. Jadi kerjanya kerja malam. Oh, jadi malam. Iya, jadi alhamdulillah nggak kehujanan, nggak kesaljuan, nggak kepanasan gitu. Lebih agak bersyukur sedikit lah. Jadi agak enak lah. Cuman untuk hari-hari libur itu nggak seperti kayak Mas Anas. Aku hari Sabtu liburnya, Minggu tetap masuk. Ya gitu aja sih. Nah, itu untuk keduanya itu ada kendala, misal kalau masih kerja orang Jepang misal, apa dimarahin apa gitu, aman nggak? Pengalaman dimarahin ya ada sih. Karena mungkin kan kita awal-awal kita juga walaupun udah setahun di sini masih sering dimarahin karena kan baratnya dalam jangka waktu setahun kan masih belum terlalu paham lah, masih untuk adaptasi semuanya. Paling tahun-tahun kedua lah insya Allah bisa kayak menguasai dalam bidang-bidang perusahaannya. Untuk aku itu aja sih. Mas, kalau saya nih sama aja. Malah ya kalau di sini kan kualitas produknya benar-benar harus diperhatikan gitu. Yang sering saya alamin tuh kelolosan. Misal ada produk NG tapi sudah nyampe di pelanggan gitu. Aduh, kalau udah kayak gitu dimarahin habis-habisan gitu. Bagian quality control gitu. Kerjanya tuh ngecekin barang, masukin ke kardus gitu kan. Nah itu kan langsung produknya larinya langsung ke pelanggan kan. Masih mending kalau ketahuannya misal ada NG ketahuan di PT itu masih mendingan. Kalau ketahuannya udah di pelanggan itu kan udah waduh berapa itu gitu, satu misalkan, iya waduh itu udah di kalau meeting rapat itu udah dibahas habis-habisan gitu. Paling itu sih. Untuk perbedaannya ya dari Mas Tisna dulu, perbedaan antara Indonesia dan Jepang sangat signifikan apa? Untuk perbedaan sangat jauh sih ya Pak ya. Jauh banget, aku bilangnya sangat jauh, apalagi etos pekerjaan, etos kayak untuk keseharian itu sangat beda sekali. Sangat jauh beda. SDM-nya pun sangat beda jauh di sini. Kayak hal-hal kecil pun di sini sangat diperhatikan untuk orang-orang Jepang yang tersendiri. Ya, itu aja sih. Dari Mas Anas? Sama bener banget. Di sini tuh kayak misalnya kebersihan itu bener-bener dijaga banget ya kan. Kotor sedikit aja langsung, walaupun kita ini nih di Apato misalnya kan, tiap minggu kan ada jadwal bersih-bersih kan, tiap anak kan. Itu kadang orang PT kan datang ke Apato kan, melihat kotor dikit gitu, dikiranya seperti kita nggak pernah bersih-bersih, padahal tiap minggu kita bersih-bersih kayak gitu. Bener-bener kebersihan mereka ini sih perhatikan banget. Air itu ya Mas, itu 5R benar ya. Ketat sekali Bu. Oke, selanjutnya ini dukanya. Sukanya ya jelas di sini
pengalaman baru ya kan. Apalagi buat saya yang emang dari kecil suka anime itu, aduh, ke Jepang tuh udah impian banget kan ya. Surganya berarti ya ketemu sama Iya. kita ya. Bagi Jalan para ninjaku. wibu tuh udah bagi para wibu tuh udah impian kan di sini kan. Terus pengalaman baru, experience baru. Kalau dukanya paling ya jauh dari orang tua, kalau ada masalah susah kan ya. Paling bisa apa sama teman doang. Ya itulah sih. Bisa- Lebih susahnya. Tambahin nggak mas? Dukanya. Tambahin ya. Dukanya Apa tuh? mungkin LDR sama ya, Selain pengalaman dengan kan keluarga. kayak gitu mas. LDR -nya. Aduh LDR. Itu berat itu paling berat itu duka paling berat itu Sensei. Apalagi tuh suka dukanya itu lain. Mungkin kan karena Tisna baru pertama ya, baru Ya, berapa ya. bulan. Oh iya. Bertahun-tahun nggak bisa pulang kan. Untuk ya sukanya ya tadi sama kayak Mas Anas lah, dapat pengalaman baru, temen baru, bisa beratnya seumuran, apalagi seumuran aku kan 21 tahun udah bisa sampai ke Jepang, itu hal-hal yang paling diimpikan anak-anak seumuranku gitu loh. Bisa jalan-jalan di sini, menikmati lah. Ya, Real dukanya gak cuma kayak itu ya, Iya. cuma kayak di anime real suka Jepangnya. Ya, Ini dukanya sobat Esna juga pengen tahu kalau di skill gajinya nanti tanya. Buat penyemangat aja gajinya. ini untuk adik kelasnya kan kok Eko. Sama kan ini sama-sama Saitama kan. sama-sama Saitama, Cuman yang beda kan lemburan ya. lemburan. Tapi katanya ini Pak, kalau misalnya kerja malam itu Ah iya bayarannya itu dapat beda. iya ya. Ah, ah. Dapat tunjangan Iya, berapa dapat. persen gitu. Alhamdulillah kalau enggak kok dapatlah sedikit Oh lah. iya ya kan sebulan sip malam gitu. Di Enggak, sebab memang aku kerja malam. Emang sip malam. Oh ya Memang berarti kerja malam. wah mantep dong. Udah bisa dibayangkan Itu lah ya. untuk Lebih gede Mas dari Tisna sini sih. bisa sampai berapa lembar itu kira-kira? 40 lembar mungkin. 50 lembar. Waduh, 50 lembar. Intinya tak kasih bocoran iPhone 14 Pro Max susuk baru. Waduh. Fantastis sih. Tak pore ya kan. 15 Pro Max Aduh. nambah dikit. Ya, ya. Nah, itu bocorannya itu, Pak. Untuk Oh. Mas Anas Spoilernya. apa ini kira-kira? Ya Sedikit lah. ya sama kayak itu. Cuman kayaknya lebih inilah Lebih. di bawah Mas Trisna. Ya, kurang sama ya. Mm-mm. Sobat SA sudah memberikan pertanyaan di komentar IG nih. Oh, ini ada pertanyaan. Ini yang pertama kita bacakan Mas Iwan ya. Pertanyaan dari @penirante ya. Ini pertanyaan ini. Untuk kunci suksesnya bagaimana Mas Anas dan Mas Titra agar tah di Jepang dan kunci suksesnya? Kunci suksesnya betah di Jepang gitu. Ya, Kalau itu sih karena emang dari awal saya suka di perantauan gitu ya. Jadi ngerasa ya betah-betah aja di sini ya. Gak ada sesuatu yang gimana gitu nggak. iya. Iya. Awalnya. Udah pernah Dari merantau awal tuh sebelumnya udah. mungkin. Di Cikarang berapa tahun kan. Jadi udah bisa biasa. berbaur juga kan. Mm-mm. Iya ya. Mas Tisna ini apalagi kan masih baru ini. Baru Tipsnya lulus biar langsung OTW kan. bisa sukses ke Jepang terus biar bisa betah ya. Untuk tips bisa sukses itu kuncinya satu cuman. Tekun dan konsisten. Itu aja untuk Apa kunci ini? Tekunnya sukses. beda, Itu aja. tekun apa ini? Ya semuanya lah pokoknya, tekun dalam kebaikan lah intinya. Itu kunci sukses itu tekun dan rajin aja itu. Fokus. Yang penting apa izin apa lancar ya. Ya alhamdulillah orang tua mengizinkan sepenuhnya lah 100%. Kalau untuk supaya betah gimana ya? Ya sama sih kayak Mas Anas. Aku juga
senang merantau gitu loh. Apalagi aku dari lulus SMP langsung merantau ke Pekalongan. Oh iya, sendirian, bener-bener. kan. Langsung pindah Bener Lulus juga, negara. bener SMP Pekalongan. Masih ibaratnya ya masih pengen main sama teman-teman seumuran lah. Aku di sini udah merantau ke Pekalongan sendirian, nggak punya siapa-siapa. Ya jalan satu-satunya kita cepet-cepet cari temen lah, Iya. cari temen baru gitu supaya biar betah, biar Aman. enak ya. aja sih. Makanya. Nyaman. Tapi mungkin dari sekian banyak hari yang terlewati kan, ada rasa ingin pulang apa gimana nggak sih untuk keduanya itu? Nah dulu mungkin. Kalau rasa ingin pulang ada, apalagi aku kan 4 tahun sih, 4 tahun apa 3 tahun belum ketemu orang tua lah. Dari Safi Akrom belum sampai sekarang belum ketemu sekarang ya. Langsung. Karena Iya, kendala langsung dah. Covid. Mana mau pulang kan 2 tahun Covid nggak bisa pulang tuh, nggak disuruh pulang pulang pergi sama pemerintahan tuh kan. Jadi ya udah nggak pulang ke Sumatera. Paling ya di Pekalongan atau main ke rumah temen, ke Pemalang atau kemana-mana kan. Apalagi ini mau lebaran kan mungkin suasana kampung ya kan. Wah itu paling sangat berat itu Sensei. Berat sekali tuh kalau lihat-lihat apalagi postingan berbau takbiran, berbau Iya, apa itu, kalau aduh dengar itu suara takbir. rasanya aduh berat. Mas Anas gimana ini? Iya, jelas pengen pulang sih, apalagi kangen masakan Indonesia ya. Sejauh ini masakan Jepang tuh rasanya kayak kurang, itu nggak ada yang bisa ngalahin Hambar makanan. kayak hambar Iya, gimana? kurang ya. Seenak-enaknya ramen aja itu masih nggak bisa ngalahin bakso Handayani. Wah, Nggak bisa itu. Paling enak mie sedap dari Indomie Mas. Ya. Tapi Indomie masih ini di sini kan ada yang jual. Indomie di toko Indonesia kan ada di sini. Nggak ada Ya, bakso sama. Handayani ya. Oke, itu tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Valon untuk Pak Andrian, Sensei program beasiswanya bagaimana? Kalau program biasa itu lumayan juga itu. Karena kalau beasiswa juga kan pasti keluar biaya. Dari pemerintah. Iya dari pemerintah ada, dari swasta. Bisa tanya ke Sensei langsung lah ya Langsung kalau japri itu. saja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @rizuki_1997. Mas Anas ini, apakah ada niatan pindah ke Australia? Itu teman saya ini seangkatan nih, kadang main ke apa tuh kan. Oh, Dia masih suka Jepang juga ngajakin. anaknya. Iya, di Jepang tuh. Seangkatan berangkat di Minori bareng kan. Di sini di Kako bareng. Tapi bukan lulusan Safi Akrom apa? Bukan. Oh, bukan. Kirain lulus. Dia kan kadang main ke sini kan, ngajakin kelar kontrak mau kemana nih gitu. TG apa gimana gitu. Sempat ini ngajakin pengolahan makanan bareng kan. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ngajak ke Australia ini. Oh, lihat Aneh kanguru banget. mungkin Mas. Pertanyaan yang sangat Ya. random ya kita temanya lagi ya, booming Jepang saya kan. Australia lagi Langsung ke booming ya Australia. Oke ya, tadi sudah terjawab. Pertanyaan terakhir untuk pertanyaan ketiga dari sesi Andri, Mas Anas dan Mas Tisna. Ada pertanyaan dari dodi.id. Untuk program magang 3 tahun sekarang katanya bisa pindah-pindah job. Dari Pak Andre dulu. Pengalaman ya, kalau case saya itu pemakai itu tidak bisa pindah. Yang bisa pindah itu pakai visa nah, kalau pemagang itu kan wajib 3 tahun lulus. Kecuali kalau mau pindah itu kalau kita ada masalah sama partner kerja misalnya kalau misalnya kena pukul waktu misalnya itu bisa dilakukan. Sangat terima ya. Jadi harus 3 tahun selesai. Harus 3 tahun selesai. Benar begitu Mas Anas dan Mas Tisna?
Bener ya. Kemarin kan Kementerian Ketenagakerjaan datang ke sini kan, bulan apa itu, nanda tanganin apa, katanya ada ketentuan apa baru gitu. Salah satunya kan itu pemagang bisa pindah kerja asalkan ada syarat dan ketentuan gitu. Cuman syarat ketentuannya apa itu kurang tahu ya. Iya ya, kurang. Tapi misalkan pindah pun kayaknya mungkin sama kayak toko Tegino kan, harus kayaknya harus entah itu atau minimal punya sertifikat CLPT gitu kan, mungkin kayak gitu sih. Kurang tahu sih untuk syarat ketentuannya ya. Dari Ya sama aja sih, untuk pemagang nggak bisa pindah-pindah kecuali visa TG itu tadi, kecuali kayak aku sendiri kan job setahun itu bisa cepet pindah cari pekerjaan baru. Magangnya cuma setahun, lebih untungnya magang setahun kan gitu. Misalnya kita udah nggak betah di perusahaan yang ini, kita kan bisa langsung ambil TG, nggak terlalu lama lah magangnya. Itu aja sih. Oke, gitu aja ya. Sudah terjawab pertanyaan. Oke, sobat SA semuanya, tadi kita sudah dengarkan perbincangan kita ya dengan Mas. Yang itu yang Mas Anas, kata-kata penyemangat lah buat adiknya supaya bisa mengikuti kan. Silakan Mas Tisna dulu, ada motivasi untuk Ya. sobat SA semuanya. Ya kalau untuk aku sih buat adik-adik dan teman-teman, terutama yang pengen bekerja ke Jepang, ya semangat, belajar yang tekun, bahasanya terutama. Yang paling utama itu bahasa, karena kalau nggak bisa bahasa di sini, waduh bahaya sekali, bahaya banget. Ya semangat dan tekun aja, jalanin apa yang ada, itu aja sih. Pun belajar motivasinya tekun belajar. dari Mas Anas. Ya sama sih, apa belajar itu yang paling penting ya. Tapi sekarang di Savia Chrome udah ini ya, ada apa bahasa Jepang itu sejak kapan Sensei? Saya masuk ke mana tahun berapa? Baru ya? Alhamdulillah Emang sejak baru ya? saya masuk. Tahun Berarti 2022. dia udah 2 tahun yang lalu mungkin. Oh 2 tahun. Bahasa sebelumnya. Mandarin. Enggak. Terus kan? Sebelumnya Mandarin. Emang ada Mandarin juga? Nah, ada Mas. Oh pernah. Ya paling itulah ya, belajar benar-benar. Ya benar kata tadi si Mas Trisna, kalau bahasa kurang tuh susah di sini. Aduh, dibilangin apa, nangkepnya apa gitu kan. Semangat aja nggak cukup. Belajar semangat. Perbendaharaan kosakata terutama. Apalagi ya. Ya pokoknya giat aja lah. Itu aja paling ya. Lagi untuk ibadahnya gimana Mas? Kalau Oh iya itu Wah, itu mungkin yang awam lupa tadi dukanya masuknya ya. Susah apa ya? Kalau kemarin dulu itu masih istirahat, masih boleh pulang, jadi bisa sholat di sini kan, di Apato gitu. Cuman ada peraturan baru di PT, jadi sholat pun harus di PT, tapi PT-nya nggak menyediakan ini tempat sholat, jadi agak susah gitu. Di kantor lah jadinya. Terus untuk Jumatan juga kan, saya udah 2 tahun di sini, alhamdulillah baru Jumatan sekali loh. alhamdulillah Mas, saya juga sama setahun sekali. Aduh udah Pengalaman kafir. tahun sekali udah alhamdulillah itu. Baru tahun kemarin deh. Untuk Mas Tisnya gimana ini? ya kalau untuk aku sendiri sih gimana ya, untuk masalah ibadah ya agak susah sih, dibilang agak susah karena kan di sini kita ikutnya minoritas, orang-orang minoritas. Aku kalau untuk sholat sendiri biasanya itu di kodo, pulang kerja itu di kodo, karena di tempat perusahaan sama nggak ada tempat sholat dan air wudhu pun nggak ada.
di sana. Nah, susah lah. Jadi pinter-pinter kita sendiri gimana cara ngaturnya. Nah, alhamdulillah aku kan sebelum berangkat ke sini kan pergilah sama Mbah Yai, konsultasi ke Mbah Yai. Tanya-tanya ini kalau kayak gini gimana, Mbah Yai. Alhamdulillah dapat jalan keluarnya, jadinya ada kemudahan sedikit lah untuk kita yang yang di Jepang ini. Terutama kayak sholat Jumat itu kan, waduh. Aku juga sama. Aku selama di Jepang baru Jumatan 1 kali. Apalagi saya 2 tahun Itu sekali. yang paling sulit itu sangat sulit itu. Tapi kan kata Mbah Yai kan kalau memang nggak bisa itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Itu sih. Ini Kan karena ada lagi nih pertanyaan nih di Mas kan ya. Untuk hari raya sendiri gimana ini rencana? Apa ada cutinya dari perusahaan apa? Nggak ada sama sekali di sini ya. Biasa kerja hari Lebaran hari Rabu ya. Rabu Berarti tanggal 11. bisa diistilahkan kalau di Jepang itu dunia ya. Benar ya? Oh, sosial. Oh, Pas tahun pertama saya di sini sih pas waktu itu pas Golden Week kan ya. Jadi bisa waktu itu bisa sholat Id di Yokohama. Cuman tahun-tahun berikutnya kan pas hari-hari normal gini. Jadi ya Lebaran tetap kerja. Terus ya Pak, pertanyaannya. ya sudah cukup. Cukup pertanyaan. Tadi dengan kita ya dengan Mas Rizka dan Mas Anas di Jepang langsung ini ya, langsung dari Jepang live. Terima kasih Mas Anas dan sudah menyempatkan Terima waktunya. kasih sama-sama. Kita bisa menginspirasi, memotivasi untuk sobat-sobat SA semuanya, utamanya kelas 12 dan adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SA semuanya, dari pertanyaan tadi kita sudah menentukan untuk pemenang giveaway. Selamat kepada @pmirandi_ dan @dodi.id berhak mendapatkan hadiah menarik dari podcast SMK SA. Nanti akan dihubungi oleh pihak admin. Baik, terima kasih Pak Andrian atas waktunya. Terima kasih sudah banyak, bersedia berpodcast di SMK SA Channel. Dan sobat, kami informasikan untuk PPDB SMK Zafi Akrom sudah dibuka, sudah bisa mendaftar. Silahkan untuk adik-adik semuanya dari SMP atau MTS bisa langsung mendaftar ke SMK Zafi Akrom. Akhir kata, saya Mat Karim dan rekan saya Andrian. undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.